Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada peserta simposium semua yang saya hormati. Ini kita di acara Nafas ke-11 dari Venus Forum ke-6 yang serianya dilaksanakan 3 hari. Terima kasih juga kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bicara tentang akses vascular diversity, artinya macam-macam akses vaskular yang bisa dilakukan di media vaskular. Baik, kita langsung masuk ke materi. Vascular access diversity. Apa sih vascular access? Vascular access adalah cara untuk mencapai lumen pembuluh darah ya, dengan bermacam alat untuk tujuan tertentu. Alat itu bisa plastik, bisa metal atau logam, bisa silikon atau PTFE. Bisa ada yang panjang dan yang pendek. Ini jadi syarat ya, ada peripheral venous catheter yang sering kita pakai untuk pasangan infus, kemudian ada double lumen. Double lumen pun terbagi dua. Ada yang long, atau short term, ada yang ditanam di bawah kulit, ada yang namanya PACC ya untuk anak-anak. Serial ini pun ada yang diameternya macam-macam, ada yang panjang 19, ada yang panjang 21, ada yang panjang 33 untuk femoral. Nah, apa tujuan kita membuat akses? Pertama tentunya adalah untuk pemberian antibiotik, pemberian cairan. Nah, kemudian kalau untuk nutrisi, mengingat selnya yang besar, kita dapat menggunakan yang long term intravenous ya, dengan diameter akses yang lebih besar. Kemudian untuk transfusi, pengambilan darah, kemudian untuk kemoterapi atau obat-obat akses anti kanker, mengingat rusaknya pembuluh vena akibat dari sel-sel kanker untuk vena perifer, sehingga kita perlu langsung ke vena sentral. Kemudian untuk cuci darah atau hemodialisa, untuk pengobatan nyeri, dan untuk kasus emergensi, dehidrasi, shock, dan lain sebagainya. Vaskular ada intravenous dan intraarterial. Namun yang sering dipakai adalah intravenous, mengingat banyaknya risiko akibat kerusakan dinding arteri jika ini terkena, terutama seperti aneurisma dan terjadi iskemik akibat stenosis atau oklusi, trombus, dan lain sebagainya. Nanti intravena kita harus bedakan lagi, ada perifer dan sentral. Jadi sentral seperti vena cava, vena subclavia, vena yang besar tentunya. Itu kita mengharapkan hasil pembuluh darah yang diambil lebih besar, dengan periferal yang lebih kecil diameternya. Di vena cephalica, vena basilica, atau vena magna atau parva. Nah, ini gambaran akses-akses yang pembuluh darah yang sering digunakan untuk akses vaskular seperti cephalic vein. Ini cephalic ya. Kemudian ini basilik. Kemudian ini ada axillary atau subclavia ya. Kemudian jugular, ini paling sering jugular. Jugular vein, kemudian vena cephalica tentunya, dan vena femoralis itu di bawah sering dipakai. Kadang-kadang vena magna juga sering digunakan untuk akses vena seksi. Vascular access ada jugular approach, ada subclavial approach, femoral, dan brachial dan axial. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan secara anatomis. Nah, ini adalah gambaran kita melakukan pemasangan akses untuk infus dan sebagainya melalui jugular vein. Ini juga jugular vein. Ini adalah subclavia, ini berada di bawah clavikula. Ini biasanya CVC atau double lumen yang kecil untuk akses infus dan nutrisi. Nah, ini adalah
brachial vein, ya, di arteri brachialis. Ini juga di mediana atau brachial vein. Ini lebih di peripheral, ya, pembuluh darah peripheral pada lengan. Kapan waktunya? Yang penting ada, mesti diingat bahwa itu kasusnya emergensi, pemasangan segera untuk restitusi cairan, dan jika sulit dapat pemasangan efeket, kita melakukan pemasangan CVC double lumen yang kecil, atau kalau untuk HD kita melakukan pemasangan double lumen yang kateter double lumen yang lebih besar diameternya. Kenapa lebih besar? Karena kita mengharapkan volume darah yang akan ditarik oleh mesin HD itu lebih besar. Ya. Sehingga kalau di peripheral dia tidak akan berhasil mencuci darah karena kebutuhan darah yang bisa ditarik oleh mesin kecil, sehingga mesin tidak bisa aktif atau sering berbunyi akibat volume yang terlalu kecil, bisa merusak mesin. Kemudian ada yang temporary, ada yang permanen. Temporary sifatnya sementara, semua kateter double lumen mau long term atau jangka panjang atau short term, jangka pendek, itu adalah temporary. Artinya tidak harus dibuka dan punya batas waktu. Kemudian yang permanen itu adalah akses yang menggunakan seperti AV fistula. Jadi dengan natif atau dengan graf ini sifatnya lebih permanen karena dia ditanam di bawah kulit, tidak ada bagian yang keluar dari kulit. Nah, meskipun permanen, ini juga tergantung teknik penusukan. Jadi jika penusukan salah, bisa menyebabkan rusak, trombus, dan lain sebagainya. Nah, ini juga harus jadi perhatian kita. Ini bisa bertahan bertahun. Pasien kami bisa ada yang di atas 5 tahun, 6 tahun, ada yang setahun, tapi ada juga yang di bawah setahun, bulan, atau gagal, ya. Hasil akses ini sering juga bisa gagal dalam penanganan. Ya, ada yang peripheral, insert central catheter, tipe-tipe dari vascular access, ada yang standar venous intravenous yang sering dilakukan di UGD, di ruangan, ya. Kemudian ada non-tunnel, kemudian ada tunnel dengan cuff, ada port catheter yang ditanam di bawah kulit. Ya, yang infus yang biasa itu hanya bisa bertahan di bawah 1 minggu, kemudian yang CVC bisa 1 minggu, ya. Kemudian PICC bisa lebih lama, biasanya minggu sampai bulan. Kemudian ada yang di bawah kulit, ya. Hemoport ini bisa 6 bulan, ya. Atau tunnel CVC, tunnel CVC ini bisa lebih 6 bulan sampai setahun, kemudian atau kateter double lumen yang tunneling dengan ada cuff-nya. Kemudian ada subcutaneous port, ya, artinya yang ditanam di bawah kulit ini bisa lebih lama, biasanya 6 bulan sampai setahun. Ya, ini non-tunnel kateter ini lebih gampang terjadi infeksi, pasien mudah mengalami demam karena tidak adanya cuff, sehingga cairan, keringat, kuman bisa masuk langsung ke dalam pembuluh darah dari kulit. Nah, ini yang perlu dijaga kebersihan dan kerapatan penutupan dari port entry dari akses. Ini adalah skin tunnel, lihat di gambaran cuff, inilah cuff-nya. Dan ini adalah pengunci buka tutupnya. Nah, cuff ini yang lengket dengan jaringan yang akan menahan cairan dan kuman masuk. Nah, ini adalah subcutaneous port atau kita selalu bilang chemoport. Ini lebih ke arah pemanfaatannya adalah kemoterapi. Namun tidak selalu juga untuk kemoterapi, bisa sebagai akses infus. Dia biasanya bertahan 2-3 ribu tusukan pada membran ini. Jadi dia terdiri atas membran silikon, ada bagian yang disebut dengan epoxy resin covering, ada dasarnya yang keras, chamber waktu menusuk ini harus kandas di sini. Kemudian adanya kateter, silikon, dan adanya connecting ring yang akan kita sambungkan nanti ini masuk. Dan tidak mudah masuk tapi tidak bisa dikeluarkan. Nah, inilah kalau dari atas kita lihat, ini ada tempat fiksasinya. Ini juga begitu. Ini yang selalu harus menjadi titik tusukan dari gripper
atau jarum yang didesain khusus. Jadi ini tidak boleh ditusuk oleh jarum biasa seperti jarum-jarum suntik ya. Karena ini akan merusak membrannya, cepat merusak membran. Kalau udah rusak rembesnya tidak bisa dipakai, harus diganti. Ya ini ada yang short term, jadi CDL itu ada yang short term, ada yang long term. Kemudian kita harus lakukan USG mapping namanya untuk menilai sebelum melakukan tindakan. Melakukan tindakan tanpa melakukan USG, mapping dan guiding USG, kemudian evaluasi ini perlu dilakukan mengingat saat ini USG sangat berkembang, terutama USG Doppler tentunya ya. Jangan sampai terjadi kesalahan yang bisa merugikan pasien tentunya. Kemudian kita harus evaluasi sampai ke atas. Ada nggak stenosis di atas? Misalnya di tempat kita lakukan operasi diameternya besar, ternyata di atas sempit ya, ini akan menyebabkan kegagalan juga. Kemudian kita harus pastikan ada nggak tanda-tanda hipercoagulable pada pasien, ya terutama tentunya rumah sakit yang mumpuni meriksa PTA PTT tentunya ya. Nah, kemudian melakukan fluoroskopi untuk menilai posisi, apalagi lebih baik pada saat operasi di daerah yang ada fluoroskopinya sehingga langsung bisa dinilai suatu kesalahan, tidak berlama-lama. Bagaimana melakukan tindakannya? Ya, tadi sudah dinyatakan ada peripheral dan sentral ya. Peripheral murni banyak dilakukan untuk pemasangan nimbus saja atau transfusi. Nah, yang untuk sentral ya kita bisa di jugular, subclavian, femoral dan brachial. Targetnya semua tip dari kateter itu berada di vena jugular. Nah, ini anatomi bisa dilihat ini stenokled di percabangan ini ada vena jugularis, ini yang paling sering untuk akses vaskular CVC kita anjurkan di sini. Kalau di sini di subclavia ini untuk akses cuci darah, ini bisa merusak subclavia sehingga nanti selanjutnya untuk pembuatan simino bisa terganggu atau kemungkinan gagalnya lebih besar. Nah ini seperti ini juga ada sternum brachiocefalic di percabangannya, kemudian ada vena jugularis interna. Jadi target kita adalah vena jugularis interna berada di insersi ke sternum dan subclavia dari stenokled. Ya, ini teknik untuk subclavia seperti ini. Jadi diukur dari sternum, kemudian kira-kira ditusuk arahnya ke arah sternal notch. Bagaimana kita memastikan, tadi sudah disampaikan juga, itu setelah tindakan kita harus melakukan tindakan X-ray atau foto torak, fluoroskopi, pasang EKG tentunya untuk mencegah jangan sampai terkenanya jantung akibat jarum yang kita tusukkan. Kemudian tentunya kita lihat kondisi umum pasien juga. Nah, akses hemodialisis ada kateter yang sifatnya sementara, baik long term maupun short term. Kemudian ada AV fistula atau AV shunt yang disebut permanen, ada yang AV graft yang juga disebut permanen. AV graft macam ada yang strike, ada yang loop of graft ya. Nah, bagaimana cara melakukan cuci darah? Tentunya nusuknya adalah di venanya, bukan di arterinya. Jadi kita harapkan vena yang telah kita sambungkan ke arteri ini akan melebar, sehingga jika melebar, ya kita semua tusukan baik yang ke mesin maupun yang masuk ke dalam darah itu adalah melalui vena yang telah, atau kita sebut draining vein, yang telah mengalami arterialisasi, sehingga perlu kita menunggu waktu 6 minggu sampai 8 minggu untuk menunggu sampai dindingnya tebal ya. Kemudian sintetik, kalau AV fistula ini perlu waktu 6 minggu, sintetik graft bisa 2 minggu, jika sudah tidak ada infeksi bisa digunakan. Kemudian kateter double lumen yang ada tunnelnya, ada cuff-nya ya. Cuff itu terbuat dari silikon tadi.
Kemudian lokasi-lokasi yang sering dilakukan tindakan AV fistula ada namanya snuff box yang disambung adalah cabang dari arteri radialis dengan cephalika. Kemudian ada yang wrist joint, ini yang sering disebut penemunya Brescia Simino adalah suatu AV fistula radiocephalika. Kemudian ada yang brachiobasilika atau brachiocephalika. Jadi kalau brachiobasilika ya basilic vein-nya yang kita sambungkan ke arteri brachialis. Kalau cephalika, jadi cefalikanya kita sambungkan ke arteri brachialis. Nah, yang ditusuk tetap selalu adalah venanya. Kemudian baru menggunakan vena natif. Jadi bisa juga kita membuat AV graft dengan natif vein, namun kerjanya tentu lebih lama. Nah, kemudian yang sekarang banyak adalah vena yang graft. Nah, ini radiosefalik. Contohnya ini, kemudian snuff box. Ini snuff box, ini adalah radiosefalik yang sering disebut Brescia. Kemudian ini brachiobasilika yang kita sambung adalah basiliknya. Jadi ini brachiocephalika. Ini brachiobasilika. Mungkin karena basilik ini lebih dalam, kita harus lakukan transposisi. Jadi diangkat ke permukaan sehingga sisinya lebih besar. Nah, ini bisa 1 tahap atau 2 tahap nantinya. Nah, ini vascular access, ada fistula, ada graft, masing-masing kateter ada punya keuntungan. Jadi tidak ada istilah pasien cuci darah tidak bisa cuci darah karena tidak ada akses. Jadi cukup banyak dunia telah menciptakan cukup banyak akses-akses yang bisa dilakukan untuk pasien bisa bertahan hidup dengan cuci darah. Karena namun memang sering terjadi kesalahan di kita bahwa step 4 dari varises pasien tidak melakukan akses permanen. Jadi umumnya datang setelah step 5 dengan kendasaan jelek, shock dan lain sebagainya, kita baru melakukan tindakan pemasangan CDL. Padahal CDL itu adalah tahapan emergensi yang mestinya tidak perlu dilakukan kalau pasien datang step 4 sudah disiapkan pembuatan aksesnya. Sehingga pada saat dia harus cuci darah, aksesnya sudah ada dan dia bisa langsung cuci darah. Namun yang terjadi di kita adalah datang stage hampir semua stage 5, jarang pasien datang dengan stage 4 dan menyiapkan, sehingga kita harus melakukan pemasangan kateter. Ya, ini kateter dengan lumen, ada komponen-komponennya, ada jarum, ada dilator, ada sheet, ya, ini ada wire, ada tunneler, ini ada tunneler. Ya, komplikasi bisa perdarahan, bisa terjadinya fistula, bisa terjadinya leakage, kemudian adanya penyembuhan yang terlambat dan infeksi. Namun bisa juga terjadi clot yang bisa mengakibatkan terjadinya jika di vena bisa menyebabkan terjadinya emboli paru, bisa menyebabkan terjadinya pneumotorak akibat puncture yang tidak tepat, sehingga untuk meminimalisir kita harus hindari blunt puncture. Jadi kita harus menggunakan USG untuk melihat pasti, jangan mengenai arteri terlalu dalam dan lain sebagainya. Ini bisa kita lihat dengan USG duplex tentunya atau dengan fluoroskopi. Nah, ini adalah infeksi, ya, efek-efek dari board atau kateter. Tentunya jika berlama-lama bisa dari infeksi, trombosis, ini yang bisa berakibat fatal, pasien tiba-tiba meninggal, adanya lepas emboli dari kateter atau dari distip dari kateter CDL-nya, kemudian terjadinya rebesan, keluar dari fraktur dari alat itu sendiri. Ya, ini fraktur alat putus. Nah, kalau dibiarkan dia akan lepas ke dalam darah dan menjadi embolan. Nah, ini berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Ya. Ini terjadi jika kateter terlalu lama. Ya, di vein trombosis bisa terjadi karena lepasnya, kalau di arteri lepas ke bawah, kalau di vena lepas ke paru. Nah, ini semua berbahaya. Ya, komplikasi bisa terjadi infeksi, ini sangat banyak terjadi, pasien demam, menggigil. Nah, terutama pada CDL short term ini paling banyak terjadi.
semua sedelnya harus dilepas. Kemudian heart failure bisa terjadi jika volume terlalu besar. Pada fistula terlalu besar sehingga beban jantung, load jantung akan meningkat. Kemudian iskemik, jadi kita harus ada standar terutama di arteri brachialis. Jika kita mau memasang atau membuat afesan, jadi sambungannya itu harus tidak boleh lebih dari 1 cm. Kenapa? Karena kalau terlalu besar yang berbalik ke vena sehingga yang ke distalnya akan kecil sehingga akan mengalami iskemik, kekurangan oksigen, kekurangan darah. Kemudian bisa juga terjadi aneurisma dan pseudoaneurisma. Aneurisma adalah suatu pelebaran dua sisi, pseudo adalah akibat tusukan pada arteri menyebabkan terbentuknya aneurisma. Kemudian sumbatan atau stenosis pada vena proksimal, biasanya bekas CDL akan menyebabkan aliran vena meningkat tekanannya karena terbendung sehingga terjadi venous hipertensi. Ini terlihat pada saat USG itu venanya bulat dan sulit ditekan. Kemudian terjadinya kerusakan nervus medianus, kemudian terbentuknya formasi serum. Ini adalah aneurisma ya, bisa kita lihat, namun ini masih kecil. Nah, tapi ya kalau yang ini adalah normal dari yang disebut dengan giant draining vein, ya, ini tidak perlu diganggu. Tapi ini berpotensi jika mengalami infeksi dan lain sebagainya bisa menyebabkan terjadinya pecahnya aneurisma. Sehingga kita sangat menganjurkan untuk tusukan di daerah-daerah seperti ini harus dihindari. Kalau sudah terbentuk aneurisma ya kita harus repair, tapi kalau misalnya masih bagus, kulitnya masih tebal, kita harusnya pindah ke tempat lokasi tusukan baru. Ya, ini adalah hipertensi vena yang mesti diatasi adalah sumbatan di vena sentral biasanya yang bermasalah di bekas CDL. Nah ini harus kita tangani dengan tindakan endovaskuler namanya. Jadi kita harus balon, perlu dipasang stent dan sebagainya sehingga tangannya kembali kempes. Nah, ini tindakan endovaskuler memang perlu pembiayaan dan cath lab. Jadi tidak semua rumah sakit, apalagi tipe C tidak memiliki cath lab, ya. Nah ini jadi kita buka lagi salurannya sehingga terbuka baru dia akan kempes. Baik, mungkin dalam kesempatan ini saya ingin menampilkan data dari akses vaskuler yang dilakukan di Rumah Sakit di Riau. Sebenarnya komplikasi apa semua cukup banyak, namun di sini yang saya rangkum datanya adalah untuk pembuatan akses saja. Pada bulan tahun 2019 di Riau untuk kami melakukan tindakan pemasangan sedia short term yang terbanyak yaitu 236 kasus, kemudian sedia long term 11 kasus dan afesan dengan berbagai variasi 256 kasus. Sebenarnya masih ada akses pemasangan venaseksi, pemasangan PICC, pemasangan long line ya. Namun jumlahnya juga tidak terlalu bermakna barangkali. Kemudian distribusi dari tahun Januari sampai November 2020 kita melakukan pemasangan kemopod di Riau sebanyak 110 kasus, pada laki-laki 40 kasus dan 70 kasus pada wanita. Jadi sekitar 63% pada wanita. Jadi total seluruhnya ada 140 kasus. Kemudian distribusi berdasarkan usia bahwa kemopod dipasang terbanyak pada usia 45 sampai 60, berarti ini menggambarkan kanker tersering pada usia ini. Nah, kita lihat di sini mayoritas diagnostik yang kita pasang kemopod adalah CA kolon. Ini sampai 48 kasus. CA payudara 27 kasus dan 19 kasus adalah limfoma. Nah, untuk kasus kebidanan CA ovarium juga ada. Kemudian CA skrotum, mandibula, mediastinum ada masing-masing satu. Nah ini adalah kemopod yang kita pasang dengan posisi di dada, baik sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah ini biasanya 2 minggu kita evaluasi. Paling cepat 1 minggu, kalau udah bagus bisa langsung dilakukan tindakan kemoterapi. Jika belum ya hematom masih banyak ya kita akan tunggu sampai hematomnya minimal.
Kemudian 5 kasus AV graph yang kita lakukan di Riau dengan menggunakan loop graph ring ya untuk mencegah terjadinya. Nah ini selama tahun 2020. Demikian presentasinya. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.